mau bahasanya dengan judul Maulid Buya, bagaimana menanamkan rasa rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada Dr. Buya Rafiq Asmi Dr. Nah, izinnya. Izin Ustaz. Dah. Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah thumma alhamdulillahilladzi abrazana fi akhir zaman min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidana ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya abal arwah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidal awwalin ya sayyidal akhirin ya sayyidal anbiya'i wal mursalin. Salamullah alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, para pecinta Allah, perindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dari tadi kita sudah baca salawat-salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita juga sedang dengarkan ayat tentang hakikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita kirimkan mahar kerinduan surat Al-Fatihah, kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para guru-guru kita, masyayikh kita, imam yang mengarang kitab ini, Al-Habib Al-Alamah Ad-Dai Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Begitu juga pengarang-pengarang kitab yang lain, Diaul Lami, Daiba, Al-Barzanji. Kepada yang pertama kali menghidupkan Maulid Nabi, As-Sultan Al-Muzaffar Abu Sa'id Al-Kawkabari. Kepada iparnya Salahuddin Al-Ayyubi, merekalah yang menghidupkan majlis ini. Untuk mereka kita kirimkan mahar kerinduan, tanda terima kasih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga berkah bacaan Al-Fatihah, surat pembuka, Allah buka hati pikiran kita, Allah buka ruh kita yang selama ini terpenjara oleh nafsiyah, kedirian, keegoan kita. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana cara menumbuhkan rindu? Kenalilah yang dirindui, cintailah ia, dengarkan kisah-kisahnya. Maka malam ini saya akan kisah sebagian dari kisah beliau. Tatkala Abdullah pulang ke rumahnya, Abdullah dinikahkan dengan Aminah bintu Wahab. Abdullah menyebutkan dirinya, ana zabihani. Maka Nabi Muhammad mengatakan, ana ibnu zabihani. Aku adalah putra dari dua orang yang pernah akan disembelih. Pertama Abdullah, dan yang lebih awal lagi adalah Sayyidina Ismail alaihissalam. Dulu Sayyidina Abdullah pernah mau dibunuh, bukan dibunuh, dinazarkan. Jika dia lahir, maka Abdul Muttalib akan menyembelihnya. Diundi, undian ke-10 baru namanya hilang. 1 kali undian 10 kali domba, maka 10 kali undian 100 domba. Abdullah mengatakan, ana ibnu mi'ati ghanamin. Aku seharga 100 domba. Mahal ya. Sayyidina Abdullah dinikahkan dengan Aminah.
Itu karena Abdul Muthalib bermimpi ada pohon tumbuh dari dalam rumahnya. Pohon itu hanya menutupi sebagian, tapi kurang menaungi bagian yang lain. Esok hari datanglah ia kepada ahli takbir mimpi. Apa kata dia? Wahai Tuan, takbirlah mimpiku. Maka sang pentakbir mimpi mengatakan, pohonmu artinya adalah dari nasabmu akan tumbuh, akan muncul seorang pemimpin di tanah Arab. Tapi kepemimpinannya tidak sempurna kecuali dia dikawinkan dengan pohon satu lagi. Maka kawinkanlah dia dengan keturunan Wahab. Pulang dicarilah oleh Abdul Muthalib. Apakah Wahab punya anak seorang putri? Ternyata beruntunglah, putrinya adalah seorang yang sangat amanah. Maka digelari, dinamai dengan Aminah. Abdullah hamba Allah menikah dengan Aminah, perempuan yang menjaga rahasia-rahasia. Menikahlah Abdullah, di dalam dirinya ada nur yang dulu ada dititipkan Allah kepada Nabi Adam, turun ke Nabi Syis, turun ke Nabi Idris, turun ke Nabi Nuh, turun ke Nabi Ibrahim, turun ke Nabi Ismail, turun kepada Bani Kinan, Bani Quraisy, terus Adnan, terus sampai kepada baginda Rasul. Dari Abdullah turunlah nur itu kepada Aminah. Aminah kemudian dipanggillah Abdullah. Ia mengatakan, wahai istriku tercinta, aku mohon izin untuk berdagang seperti sedia kala. Berangkatlah Abdullah, pergilah ia ke tanah Syam. Tapi sebelum pulang, sebelum sampai di rumah, umur tidak panjang, betapa malang Aminah masih muda sudah menjadi janda. Bagaimana nasib perut yang sudah ada isinya? Di situ ada jabang bayi yang nanti lahir tanpa ayah, yatim sebelum dia lahir. Namun Allah tidak pernah tidur, tidak pernah lupa. Yang dititipkan Allah ke dalam perut Sayyidah Aminah adalah kasihnya. Maka Allah Subhanahu wa taala hampir setiap malam, setiap hari mengirimkan kabar gembira, mengirimkan makanan-makanan surgawi kepada Sayyidah Aminah. Hamillah Sayyidah Aminah. Pada minggu-minggu pertama ia hamil, datanglah Sayyidina Jibril menyeru dari langit, ya Aminah, yang engkau kandung adalah Sayyidul Alam, yang engkau kandung adalah penghulu alam semesta. Meskipun engkau menjadi janda, tapi Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu, karena yang di dalammu adalah kekasihnya. Esok hari datang lagi Mikail. Esok besoknya lagi datang lagi Adam. Datanglah nabi-nabi. Nabi-nabi yang utama sampai nabi-nabi yang tidak disebutkan namanya. Mereka semua mengatakan, wahai Aminah, janganlah bersedih. Yang engkau kandung adalah kekasih pemilik alam semesta. Maka Aminah tidak pernah merasa kesepian, meskipun suaminya tidak pernah pulang kecuali hanya namanya. Bayangkan jika ada di antara saudari-saudariku baru menikah, baru hamil, suaminya wafat. Malangnya nasib. Tapi Allah tidak pernah tidur. Allah hiburlah ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dulu Sayyidatuna Maryam dikirimkan buah-buah surga, dijamin kedatangannya, maka yang di dalam perut Sayyidah Aminah lebih mulia daripada Sayyidina Isa yang dikandung Sayyidatuna Maryam. Tentulah penjagaan dan jaminan Allah lebih tinggi dan lebih besar kepadanya. Itulah yang membuat Sayyidah Aminah yakin hidupnya aman sentosa. Sejak saat itulah Aminah percaya di dalam perutnya ada seseorang yang dia akan menjadi nabi akhir zaman. Dialah makhluk pertama yang percaya di antara manusia bahwa yang akan dia lahirkan adalah seorang nabi. Belum lahir Nabi Muhammad, Aminah sudah beriman.
Tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang buruk adab kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan orang tua Nabi disiksa dalam neraka. Bagaimana adab dia kepada Rasulullah? Bagaimana dia nanti kalau ketemu Rasulullah, dia menyakiti Rasulullah dan mengatakan, "Hei Rasul, orang tua masuk neraka." Rasulullah tidak akan menyapa orang ini. Maka adalah seorang ulama murid Imam Ghazali bernama Ibn al-Arabi al-Maliki al-Ma'afiri. Apa kata beliau? Siapapun yang mengatakan orang tua Nabi masuk neraka, mal'unun, terlaknat ia. Maka kita tidak akan berkata seperti kata-kata pelaknat. Berkembanglah, tapi Sayyidatuna Aminah tidak merasa beban di perutnya, karena beban itu telah ditanggung oleh Allah. Justru dia merasa hidupnya tambah terang, pikirannya tambah cerah. Bayangkan, siapakah di antara Ustadz, Kiai, Habib yang bermimpi ketemu Jibril? Adakah kita yang sudah baca kitab yang hafiz Quran bermimpi Mikail? Adakah di antara kita ketemu para nabi dalam tidur-tidurnya? Adakah di antara kita yang dihibur oleh malaikat-malaikat ketika dia bermenung? Tidak ada. Orang yang dianggap wali, dianggap habib sekalipun belum tentu mendapatkan kemuliaan ini. Itulah Aminah radhiyallahu taala anha, awwalu man amana bi nubuwwatihi qabla miladi. Orang pertama yang percaya kepada Nabi Muhammad sebelum dia lahir. Pendek cerita, sampailah 9 bulan. Allah pun menghadirkan 2 ruh mulia, Sayyidatuna Asiyah yang dulu pernah beriman di bawah kezaliman Fir'aun, dan yang kedua Maryam yang dulu pernah dikucilkan oleh orang-orang sukunya Alu Imran. Mereka datang, ruhnya datang menyambut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidatuna Aminah? Ketika aku melahirkan Muhammad, raaitu nura, aku melihat cahaya. Cahaya itu meliputi langit, meliputi bumi. Cahayanya membuat bergetar kekaisaran Romawi, membuat padam tuhan-tuhan Majusi, membuat roboh runtuh berhala-berhala Makkah. Cahaya di atas cahaya, bahkan matahari pun bergetar. Lahir sumber dari cahayanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rembulan pun girang menangis, dia bergetar. Maka sang rembulan mengatakan, namaku Al-Badar adalah memindam namanya. Maka hari mengatakan, aku matahari pelita, itu adalah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika bulan mengatakan aku pantulan matahari, matahari mengatakan sumberku dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Asy-Syams, dialah Al-Badr, tala'al badru alaina. Itulah yang kita baca dalam syair-syair. Tala'al badru alaina, anta syamsun anta badrun. Engkaulah syams. Syamsun artinya pelita, matahari yang sebenarnya. Dialah sebenarnya Al-Badr, bulan purnama. Baginda Rasul lahir. Kemudian setelah 2 ruh suci ini kembali, diambillah oleh Suwaibah al-Aslamiyah, budak daripada Abu Lahab, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suwaibah karena Aminah masih lemas, Suwaibah menyusukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suwaibah karena menyusukan Nabi, dia seorang budak, dia taruhlah anak itu. Aminah sadar, maka disusui oleh ibunya. Suwaibah pun pulang ke rumah tuannya Abu Lahab, mengabarkan, wahai tuan, keponakanmu, anak dari Abdullah telah lahir, Muhammad namanya. Abu Lahab merinding. Itu hari Isnin, hari Senin, hari yang tadi. Abu Lahab kemudian mengatakan, wahai Suwaibah, saksikanlah bahwa engkau merdeka hari ini. Kenapa ia dimerdekakan? Karena dia menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang bersentuhan dengan Rasulullah, dengan zat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia mulia.
Maka disebutkan dalam hadis yang kualitasnya oleh Imam Suyuti dikatakan naik menjadi hasan li ghairihi, menjadi bagus karena ada dalil-dalil lain yang menguatkannya. Ketika Abu Lahab mati, setiap hari Senin di alam barzakh, khaffafallahu anhu. Tersebutlah dalam kitab Diyaul Lami. Kalau di kitab ini halaman 34, annal azaba mukhaffafun fi kulli itsnain li farhatihi biman wafana. Abu Lahab diringankan siksaannya setiap yaumul isnain, setiap hari Senin, li farhatihi, karena dia bahagia dengan kelahiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahib kitab Diyaul Lami? Hadza ma'al kufri fa kaifa bi farhati man dhi fuadin imtala imana. Ini diringankan azabnya karena dia bahagia sedangkan dia masih kafir. Bagaimana jika kalbu seseorang itu percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia diberkahi setiap saat dari ini. Tidak hanya yaumul isnain, tapi setiap kali dia merayakan, dia berbahagia farhan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan kurangi beban hidupnya. Allah akan pikul bersama-sama bebannya. Wa rafa'na laka dzikrak. Rasulullah telah diangkat ketinggian namanya. Maka siapa yang meninggikannya ikut ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu Abu Lahab diringankan Allah karena dia farhan, dia bahagia karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Siapapun yang percaya kepada baginda Rasulullah alaihi wasallam dan dia bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falahu, bagi dia barakat, rahmat, keberkahan yang melimpah, rahmat-rahmat tiada berhenti. Suwaibah menyusui Rasulullah karena orang Arab Mekah saat itu punya tradisi menyusukan anaknya kepada selain mereka. Maka muncullah masa, adalah hari di saat orang-orang dari Bani Sa'diyah datang untuk menyusui orang Mekah. Sebanyak itu perempuan yang gemuk-gemuk, ibu-ibu yang baru melahirkan, tidak ada satupun yang minat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW disodorkan ke ibu yang cantik, yang gemuk, kira-kira air susunya sangat banyak. Ternyata beliau tidak mau. Kenapa? Karena hampir semua perempuan yang berisi badannya, yang kenyal, yang sehat, itu ketika menyusui Rasulullah, dia susui anak si perempuan itu dahulu dengan kanannya, Rasulullah ke bagian kirinya. Rasulullah tidak mau meminum bagian kirinya. Berbeda dengan Halimah. Dia Halimah sangat santun dan sangat sopan. Ketika dia mau menyusui Sayyidina Muhammad, maka diletakkan anaknya sebelah kiri. Dia ambil Nabi Muhammad, maka sang Nabi kecil langsung mau menyusui. Perempuan yang sangat kurus malam, dia punya ternak-ternaknya banyak yang mati. Dia punya ternak domba yang bisa mengeluarkan susu, tapi susunya tiada yang keluar. Tapi semenjak dia mendatangi Nabi Muhammad dibawa pulang. Semua ternaknya gemuk, semua air susu pun mengalir. Diangkatlah oleh Allah derajat Halimah yang tadinya fakir, miskin, menjadi keluarga yang penuh diberkati. Tadinya mendapatkan bagian sedekah susu, sekarang dia membagi bagian susu ke tetangga-tetangganya. Kenapa? Di rumahnya ada bayi kecil, Sayyidul Alamin, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimah, dia orang yang miskin tapi dia sabar. Rasulullah mengatakan, Allahumma ja'alni miskina. Ya Allah, Engkau kayakan aku, tapi jadikan styleku style orang miskin. Karena dulu yang menyusukanku seorang yang miskin. Sallallahu alaihi wasallam. Pendek cerita, umur beliau sudah sampai 7 tahun. Bermain-main dengan saudara susunya di satu tempat.
Beliau badannya biasa, badannya kecil, naik keledai bersama dengan saudaranya, anak Halimah Sa'diyah. Betapa lucunya Sayyidina Muhammad berdua dengan saudara susunya di atas keledai. Keledai itu lebih rendah daripada onta, lebih rendah juga daripada kuda, tapi juga lebih besar daripada bighal. Sedang sekali jika ada orang berjalan di atasnya, lucu, sangat menarik sekali. Sampai di tengah jalan, apa kata Sayyidina Muhammad kecil? Wahai saudara susuku, aku kehausan, aku pengen makan dan minum. Jika engkau berkenan, jemputlah ke rumah ibumu. Aku sungkan kepada ibu. Maka pulanglah dia. Tapi ketika dia pulang, balik lagi. Ketika dia balik, dia melihat Nabi Muhammad SAW sedang dibelah dadanya oleh dua sosok bersayap, sangat besar, tapi wajahnya sangat indah. Kemudian si anak ini lari kepada ibunya. Wahai ibunda, kutila Muhammadun, kutila akhi Muhammadun. Saudaraku dibunuh oleh dua sosok yang tidak tahu dari mana. Halimah pun ketakutan. Wajahnya pucat, bulu romanya merinding. Dia penuh ketakutan, dia panggil suaminya, wahai suamiku, anak kita Muhammad, anak kita dibunuh oleh seseorang. Dia menangis, dia berteriak, ya Muhammad, ya Muhammad. Ternyata sampai di sana Nabi Muhammad SAW main-main seperti sedia kala. Dia peluklah Nabi Muhammad SAW yang tadinya jantungnya tidak mau copot, tapi melihat Nabi Muhammad masih utuh sedia kala, dia bahagianya bukan main. Ternyata anakku, anak susuku masih hidup, sumber keberkahanku masih hidup. Walhasil Sayyidatuna Halimah mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, anak kita bukan anak biasa. Dia dicari bukan hanya oleh orang dibunuh, tapi seperti yang dikatakan Muhammad. Ketika kita tanya, ya Muhammad, siapakah dua makhluk itu yang diceritakan saudara susumu? Beliau mengatakan, aku melihatnya turun dari langit. Halimah geleng-geleng kepala, ini bukan manusia biasa. Wahai suamiku, kita mungkin bahkan salah adab kepada anak ini. Jangan-jangan anak ini pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok kita kembalikan ke ibunya. Besok dia datanglah kepada Sayyidah Aminah. Sayyidah Aminah tertawa, tersenyum. Apa katanya? Wahai Halimah, engkau baru tahu, sedangkan aku sudah tahu sebelum dia lahir. Ketika dia lahir, aku melihat lebih dahsyat lagi. Bahkan cahayanya meliputi alam semesta. Sayyidah Aminah tidak kaget, Sayyidah Aminah tidak ketakutan. Yang ketakutan malah Halimah As-Sa'diyah. Sejak saat itulah Halimah Sa'diyah hanya mendengar kabar tentang anak susunya. Nabi Muhammad kecil dibesarkan oleh ibunya. Diajak ziarah, diajak kemana-mana. Nabi Muhammad SAW kecil, tapi pembicaranya seperti orang besar. Berkalam tauhid ahad, ahad. Tidak pernah masuk ke dalam Masjidil Haram lalu menyembah Latta dan Uzza. Beliau tidak pernah menyembah satu berhala pun, tidak pernah meminum satu teguk khamar pun, tidak pernah maling satu buah pun, tidak pernah mematahkan satu ranting pun. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mulai menjadi anak-anak, mulai remaja, beliau disuruh oleh kakeknya dan pamannya diberi tugas menjadi seorang pengembala domba. Pengembala domba itu harus punya sifat. Sifatnya sifat sabar, tiada batas. Harus rigid, harus tahu ada domba, ada kambing yang tidak ikut serta. Dan tidak boleh mengambil satu pun sampai lapor kepada tuannya. Nabi Muhammad belajar di situ amanah. Beliau belajar di situ bagaimana sabar. Jangankan manusia, domba pun beliau sangat sayang. Nabi Muhammad kecil kemudian berkembang jadi dewasa. Sebelum beliau berumur 20 tahun terjadi perang
di antara orang-orang Arab. Nabi pun ikut berperang. Kemudian selesai perang, terjadilah rapat besar di Ka'bah. Orang-orang di Ka'bah, semua suku sepakat untuk merenovasi masjid pertama di alam semesta. Mereka runtuhkanlah Ka'bah, dibangunlah Ka'bah yang baru. Tapi ketika mereka hendak menaikkan Hajar Aswad, semuanya merasa berhak. Ada 4 suku, semuanya mengatakan, aku lebih tua. Yang satu mengatakan, aku paling banyak memberi donasi. Yang lain mengatakan, aku, kami. Di saat seperti itu, datanglah Sayyidina Muhammad SAW menawarkan suatu penyelesaian masalah. Apa kata beliau? Wahai tuan-tuan, wahai paman-pamanku, kakek-kakekku, maukah kalian aku tunjukkan cara yang paling mudah, semuanya kebagian. Maka beliau turunkan ridaknya. Ini namanya ridak, selendang. Selendang ini dipegang satu sudut oleh satu suku, dan suku yang lain. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, saksikanlah, izinkan aku mengangkat batunya. Lalu kalian taruh ke Ka'bah. Maka semuanya sepakat. Kenapa? Semua suku dapat kebagian. Semenjak saat itulah baginda Nabi Muhammad SAW bernama Fatanah. Seseorang yang bersosok cerdas, sangat cerdas. Orang yang tadinya bertengkar, datang beliau selesai semua masalah. Suatu kali beliau diajak oleh Abu Talib, paman beliau. Wahai Muhammad anakku, kata Abu Talib, karena Abu Talib adalah abang kakanda daripada Abdullah. Ikutlah aku berdagang ke negeri Syam. Syam dulu dinamakan negeri Rum, negeri Romawi, Romawi Timur. Bahasanya bahasa Yunani, bahasa Romawi. 2 bahasa itu dipakai. Makanya ibu kotanya dalam bahasa Arab disebut Dimash. Dalam bahasa sana disebut Damaskus. Ada us menunjukkan bahasa asli sana. Diajaklah Nabi Muhammad SAW remaja untuk berangkat ke negeri Syam. Ternyata sebelum masuk ke pusat kota Damaskus, sudah ada rahib yang setiap hari melihat adakah kafilah yang membawa tanda-tanda kerasulan. Bertahun-tahun, puluhan tahun dia menunggu, karena dia membaca di kitab Injil bahwa sang Nabi akhir zaman jika melewati sesuatu tempat, pohon-pohon pun merunduk, hewan-hewan pun sujud, semua batu-batu mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Sampailah kemudian di suatu masa yang ditunggu-tunggu, tanpa dikira, tanpa direncanakan, si rahib yang bernama Bukhairah mendapatkan apa yang dia tunggu puluhan tahun. Ternyata ada kafilah di ujung sana, berasal dari negeri Mekah, membawa keajaiban. Dia perhatikan semua pohon merunduk, tiada kafilah seperti ini. Dia perhatikan semua hewan pun sujud, tapi manusia tidak ada sadar. Dia perhatikan di atas kafilah itu ada awan. Awannya teduh, sangat teduh sekali. Langsunglah Bukhairah mengatakan kepada semua orang yang aktif, yang berkhidmat di kanisahnya, wahai anak-anakku, mari sambut makhluk akhir zaman. Siapkan makanan terzat, kita sambut dia dengan makanan paling nikmat. Sampailah saat itu, mendekatlah kafilah. Ternyata pemimpin kafilah adalah Abu Talib. Abu Talib pun disambut oleh rahib yang bernama Bukhairah. Diajak makan semuanya, tapi dilihat ke atas, kenapa awannya tiada? Bertanyalah Bukhairah sang rahib, wahai Tuan Abu Talib, adakah engkau menyisakan anggotamu di belakang? Apa kata Sayyiduna Abu Talib?
Ada masih bocah kecil, masih belajar-belajar berdagang. Gak penting bagimu, cukup aku berhadapan denganmu dan kawan-kawanku, saudara-saudaraku. Kata rahib, tidak, antarkan aku kepadanya, bawa makanan ternikmat. Maka Abu Thalib pun menghantarkan. Bertemulah Bukhairah, bertemulah ia. Tidak sanggup dia menahan air matanya, dia peluk Muhammad kecil. Apa kata dia? Hada sayyidul alamin, ini adalah penghulu alam semesta. Abu Thalib pun bertanya, wahai Bukhairah, apa-apaan engkau? Apa buktinya? Kenapa engkau mengatakan ponakanku ini, anakku ini adalah penghulu alam semesta? Apa kata Bukhairah? Di dalam kitab suci kami ditulis, Nabi akhir zaman tiadalah melewati suatu pohon kecuali pohon runduk kepadanya. Melewati suatu gunung, bebatuan-bebatuan pun mengucapkan salam kepadanya. Tiadalah hewan melewatinya kecuali sujud kepadanya. Aku memperhatikan dia semenjak engkau datang dari sudut jalan sana sampai di tempat ini. Inilah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu semua nabi, penghulu semua nabi dan rasul. Tercenganglah Abu Thalib. Ternyata keponakannya bukan sembarang orang. Wajar, ini anak dari sosok Abdullah yang harganya 100 domba. Akhirnya Bukhairah mensabdakan kalamnya. Apa katanya? Wahai Abu Thalib, tolong dengarkan kata-kataku. Pulangkan anakmu hari ini juga. Jangan bawa ke dalam kota. Jika orang-orang Rum mengetahui ciri-ciri anakmu, mereka akan membunuhnya. Sayaqtuluna. Dalam riwayat yang tidak disebutkan, terjadilah dialog panjang Bukhairah dengan sang Nabi. Karena sang Nabi tidak pernah syirik, sang Nabi selalu berkalam-kalam tauhid. Disitulah sempurnanya tauhid Bukhairah. Disitulah dia sudah percaya kepada Nabi Muhammad sebelum beliau mendakwahkan kenabiannya. Itulah kesempurnaan Bukhairah. Dia mendapatkan dua keutamaan. Iman ke Nabi Isa, iman ke Nabi Musa. Dia juga iman kepada Nabi akhir zaman. Setelah itu tidak disebutkan lagi kabar. Dikirimlah seseorang untuk mengantarkan Nabi Muhammad pulang. Nabi Muhammad pun kembali menjadi pengembala domba. Bukhairah tidak dikabarkan kecuali dia wafat. Sempurna imannya. Dia berdoa, ya Rabb, hajatku telah sampai. Aku telah bertemu sang Nabi akhir zaman. Jemputlah aku. Meninggallah ia. Ditutuplah kanisahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia jika ditemui oleh bebatuan, batu mengucapkan salam kepadanya. Salam itulah yang antum baca tadi. Ya Nabi, salam alaik. Salam itu dimasukkan ke dalam kitab-kitab yang berisikan madaih, maulid. Itulah yang kita baca. Karena kita malu kepada pepohonan, malu kepada hewan-hewan, malu kepada bebatuan. Batu yang keras kenal Rasulullah. Betapa keras kolbu ini. Orang mahalul qiyam disebut assalamu alaika, ya Nabi salam alaika. Tapi hati ini tidak juga tersentuh, tidak juga merinding, tidak juga bergetar. Betapa bohongnya kita. Disebut namanya tidak berselawat, disebut kisahnya tidak merinding, disebut sifat-sifatnya tidak merindu. Bagaimana kita mengikuti syair kullul qulub, semua kolbu kepada habibnya, ilal habibi tamilu, kepada kekasihnya pasti condong. Jika disebut nama kekasih, pasti air matanya mengalir. Inilah yang ditahan-tahan para perindu. Inilah yang ditahan-tahan para pecinta. Jika kolbunya kuat, dia bisa menahan tangisnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendek cerita,
Nabi Muhammad pun kemudian melakoni menjadi manusia biasa. Abu Talib pun menjaga secret rahasia itu, sehingga banyak yang tidak tahu bahwa Abu Talib termasuk orang nomor 2 yang percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin nomor 3 setelah Bukhairah. Tapi kadang-kadang kita menggunakan beberapa riwayat yang lain bahwa Abu Talib dikatakan tidak beriman. Saya meyakini Abu Talib adalah orang nomor 3 atau nomor 2 yang beriman setelah Sayyidah Aminah, Bukhairah, lalu Abu Talib. Apakah kurang perjuangan Abu Talib ketika orang-orang Quraisy yang kafir ingin membunuh Nabi Muhammad? Beliaulah yang menjaga. Apa perjuangan antum kepada Rasulullah sehingga berani mengatakan Abu Talib kafir? Adakah yang menjaga Rasulullah SAW seperti Abu Talib? Adakah yang berkorban hidup matinya untuk Rasulullah seperti Abu Talib? Maka beradablah kepada Rasulullah. Hentikan kata-kata Abu Talib finnar, kata-kata Abdullah finnar, kata-kata Aminah finnar. Itu kata-kata yang membuat Nabimu sedih, kata-kata yang membuat Nabi Muhammad tidak suka. Satu kali Zainab binti Abi Lahab datang kepada Rasulullah menangis. Wahai pamanku Rasulullah, aku dicaci maki oleh orang-orang yang merupakan sahabatmu. Apa kata mereka? Ya binta ahlin nar, wahai anak penduduk ahli neraka Abu Lahab. Aku sedih wahai Rasulullah. Maka orang yang memanggil Zainab dengan panggilan ejekan ini disidang oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, la tuhzil ahya bil amwat. Jangan kamu sakiti orang yang hidup karena perilaku orang yang mati. Betapa menyakitkan ketika ada orang mengatakan hari ini kedua orang tua Nabi masuk neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Wajar jika Ibnul Arabi mengatakan mal'un, terlaknat. Kalau terlaknat berarti 11-12 dengan syaitanir rajim. Nauzubillah min. Wajar dia kurang ajar kepada guru-guru kita, kurang ajar kepada zuriat Nabi, kurang ajar kepada ulama-ulama kita, kepada orang tua Nabi pun dia kurang ajar. Maka mari selamatkan masjid-masjid kita dari mereka. Selamatkan anak-anak kita daripada ajaran-ajaran mereka. Jangan sampai anak-anak kita, saudara kita kesusupan, kegelapan, kufriyahnya iblis. Nauzubillah min dzalik. Bapak saudara makan Allah, itulah beberapa kisah yang dapat saya bagikan tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika diteruskan, bisa saya yang tidak kuat, bisa antum yang menjerit. Semoga cinta ini sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidana ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, kami malam ini berkumpul di masjid yang nama masjidnya pun diambil dari gelarmu, Masjid Nabawi. Izinkan kami meneguk air haudmu, air telagamu nanti, wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah, terimalah salam dari kami, terimalah rindu dari kami, terimalah cinta dari kami. Ya Allah, kalbu ini lebih keras dari batu. Kalbu ini lebih susah diatur daripada binatang. Kalbu ini lebih gelap daripada semua kegelapan. Namun berkat cinta kami kepada Nabi Muhammad, ya Allah, maka beri cahaya di kalbu kami, ya Allah. Lembutkan hati kami yang keras, ya Allah. Ya Allah, kalbu kami sangat keras, ya Allah. Disebut namanya kami tidak tersentuh, ya Allah. Disebut namanya kami tidak rindu, ya Allah. Disebut kisah-kisahnya kami pun tidak bisa membayangkan hidup bersamanya, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Ya Afu, ya Karim, ya Ghaffar, ya Ghafur. Bihaqqi Sayyidina Muhammad, dengan kebesaran Nabi-Mu, ya Allah. Jadikan kami yang hadir malam ini, yang menyaksikan maulid Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang Kau ringankan beban hidupnya, yang Kau ringankan dosa-dosanya, yang Kau ringankan azab-azabnya, yang Kau tutup semua kegelapan kami dengan cahaya-Mu. Berapa banyak pun dosa kami, ya Allah,
Namun jika rahmaniyahmu, kasih sayangmu melimpahi kami, semuanya akan melimpahi, semuanya akan menutupi kami ya Rabb. Allah masturna bisitrikal jamil. Ya Allah yang maha indah, kami ini tidak indah ya Allah. Amal kami sangat buruk ya Allah, batin kami sangat busuk ya Allah. Namun dengan keindahan keharuman-Mu ya Allah, maka harumkan qalbu kami dengan nama Nabi-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami yang hadir malam ini kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Berkah Nabi-Mu Sayyidul Awwalin, Sayyidul Akhirin. Jika kami dibangkitkan nanti di padang mahsyar, izinkan kami mendapatkan tanda pengenal, cahaya yang memancar di wajah kami, cahaya bekas wudu, cahaya sujud, sehingga Nabi-Mu mengenali kami. Jangan jadikan kami orang yang mengatakan ya Rasulullah, tapi Rasulullah tidak menoleh kepada kami. Jangan jadikan kami ya Allah orang yang mengaku umat Nabi Muhammad, tapi Nabi tidak mengakui kami. Jadikan kami ya Allah tanpa mengaku pun Nabi menjemput kami. Ketika kami ditimbang, kami diberi syafaat, dibantu oleh Rasulullah. Ketika kami ditanya dalam kubur, Nabi membersamai kami. Ketika kami berjalan di sirat-Mu, kami dibimbing oleh Rasulullah. Ketika kami antri di depan pintu-pintu surga-Mu, jadikan kami mendapatkan syafaat Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidil awwalin, sayyidil akhirin, sayyidina Ahmad, sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalafihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.